Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa yaqulu azza wa jalla wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa yaqulu aidan wa kadzalika wahayna ilaka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa yaqulu aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Wa yaqulu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa yaqulu azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa yaqulu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman akthara fil jihadi fi sabilillah dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin 70 alf hasanah wa kullu hasanatin asyratu adhaf wa 'inda Allah minal mazid. Qalu an-nafaqatu ya Rasulullah qala an-nafaqatu ala qadri dzalik. Wa yaqulu aidan laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana wa lam yubajjil ulama'ana aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah kumpulkan kita dari berbagai kepulauan, berbagai tempat, berbagai provinsi di Indonesia ke tempat ini setiap 4 bulan sekali untuk bermuzakarah. Bagaimana tanggung jawab yang Allah berikan pada kita bisa kita handle dengan baik. Maka hadirin berkumpulnya kita di sini, insyaallah nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan kita lagi di sekitar arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih, Nabi sabdakan, "Inna haulal arsy manabir min nur." Nanti di sekitar arasy-Nya Allah ada mimbar-mimbar daripada nur di hari kiamat. Alaiha qaumun wujuh min nur wal isbasu min nur. Di atas itu mimbar-mimbar nanti ada satu kaum, wajah mereka penuh dengan nur, dengan cahaya. Pakaian mereka juga penuh dengan cahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah para nabi, juga bukan para syuhada. Bal yaghbituhumun nabiyyu wa syuhada. Bahkan para nabi, para syuhada merasa iri dengan kedudukan mereka. Tentu tidaklah melebihi kedudukan nabi, tidak. Tapi para anbiya, para syuhada bertanya-tanya, apa menyebabkan mereka ini mendapatkan kedudukan yang begitu bagus? Maka salah seorang sahabat bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." Beritahukan kepada kami sifat mereka, ciri mereka siapa ya Rasulullah? Nabi katakan, "Hum al-mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutabadziluna fillah." Mereka itulah orang yang duduk semata-mata karena Allah, begitu pula saling mencintai karena Allah, dan saling berkorban satu sama lain semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara mereka di hari kiamat nanti, amin. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sejak kelahiran sampai kematian adalah untuk menyempurnakan tugas ini. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW ada 6 tanggung jawab kita ini. Pertama sekali Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang beriman, jaga diri kalian. Yang kedua, wa ahlikum, anak dan istri kalian. Yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada masyarakat sekitar kamu, famili kita terdekat, orang di mahalah kita, di RT kita, atau di kelurahan kita. Kemudian yang keempat, Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan tentu ini juga kepada ini umat, wa kadzalika wahayna ilaika qur'anan arabiyyan. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad Quran dengan bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu Al-Quran? Litunzira ummal qura wa man haulaha.
untuk engkau berikan peringatan kepada Ummul Qura, masyarakat Mekah, wa man haulaha, sekitar Mekah, seluruh jazirah Arab. Jadi Nabi SAW lahir di Mekah, bertanggung jawab untuk mendakwai orang Mekah semuanya. Begitu pula sekitar Mekah. Saya lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya berkewajiban untuk mengingatkan orang di Kalimantan Selatan semuanya. Wa man haula, seluruh Indonesia. Yang lahir di Jakarta bertanggung jawab untuk Jakarta semua, bahkan wa man haula, seluruh Indonesia. Yang di Sumatera Utara atau di Aceh kan, lahir di provinsi masing-masing, Ummul Qura kita, tapi wa man haula, seluruh negara kita, tanggung jawab satu negara. Jadi kalau sekiranya kita tinggal di Aceh, ada yang meninggal di Irian sana tanpa Islam, tanggung jawab orang Aceh kan. Imam Ghazali rahmatullah katakan, kalau ada di dunia ini semua orang sudah masuk Islam, tinggal satu yang belum, maka yang semua bertanggung jawab atas yang satu tersebut. Tinggal satu umat Islam semuanya kafir, maka yang satu bertanggung jawab untuk semua tersebut. Kemudian yang terakhir Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad SAW, inna arsalnaka rahmah wa arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh dunia, untuk semua manusia. Begitu pula kita umat Nabi Muhammad SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan, dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Semua manusia ini targetnya, dengan mengajak mereka berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Jadi setiap kita ini bertanggung jawab atas 6 hal. Pertama, diri kita sendiri, kedua, anak dan istri kita, ketiga, orang di mahalah kita, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah yaitu satu kota kita sendiri, kelima negara kita, dan keenam seluruh dunia. Maka Syekh Abdul Wahab Damatullah katakan, kalau kamu jauhlah di tempat kami, walaupun hanya kamu jauhlah di satu lorong saja, mengunjungi beberapa rumah, tapi niatkan, ya Allah saya akan berangkat ke seluruh dunia. Ya Allah saya melangkah ke seluruh dunia. Itu niat kita. Maka nanti langkah-langkah kita walaupun dalam jauhlah pertama di mahalah kita, kesan daripada jauhlah kita yang pendek tadi karena niat yang kuat seluruh dunia, nanti kesannya Allah sampaikan ke seluruh dunia. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan insyaallah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa katakan yang penting diri saya, istri juga penting, anak juga penting. Alhamdulillah rumah saya sudah beres, istri saya masya Allah sudah masturah, ta'lim sebagainya, sudah khairul adawi, anak saya habis Quran semua. Belum, kalau belum kita ingatkan kepada tetangga kita. Satu orang tetangga yang nggak sholat mati masuk neraka, tanggung jawab kita juga. Alhamdulillah mahalah saya sudah hidup 5 amal sempurna sudah, masya Allah, orangnya soleh semua. Tidak, kita masih punya tanggung jawab untuk menghidupkan mahalah yang lain. Bahkan satu kota kita tanggung jawab kita. Alhamdulillah kota saya sudah bagus, provinsi saya sudah terbaik di Indonesia ini. Belum cukup kalau kita belum memikirkan provinsi yang lain. Begitu pula hadirin negara kita bagus, sementara negara lain masih acak-acakan, tanggung jawab kita juga. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala, kunci yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sejauh mana kita mau membantu saudara kita. Dan ini memang firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kamu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadirin Allah, Nabi telah sabdakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba kalau hamba mau membantu saudaranya. Jadi Allah akan bantu saya nih, kalau saya mau membantu saudara saya. Allah akan bantu saya untuk membereskan anak dan istri saya, kalau saya mau membantu orang lain bagaimana membereskan anak dan istrinya. Mahalah saya ini akan hidup kalau saya mau membantu mahalah lain. Maka masyarakat kita katakan, orang yang hanya bertahan dengan jauhlah pertama dengan alasan saya nggak mau buat jauhlah 2 kalau jauhlah pertama belum beres dulu, insya Allah sampai hari kiamat nggak akan beres jauhlah pertamanya. Bagaimana supaya jauhlah pertamanya beres? Hidupkan hari itu juga atau minggu itu juga jauhlah kedua. Karena ini kunci yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Jadi Allah akan bantu seorang saudara, seorang hamba selama hamba membantu saudaranya. Mahalah saya ini akan dibantu oleh Allah kapan? Ketika saya memikirkan mahalah lain. Bersedia tuan-tuan?
Bagaimana supaya saya jangan ngantuk? Bantu saudara kita jangan ngantuk, bangunkan, maka nggak akan ngantuk sampai insya Allah selamanya. Tapi kalau anda nggak membantu saudara yang di samping ngantuk, dibiarkan, anda ikut ngantuk juga nanti. Bersedia bantu saudaranya tuan-tuan? Tolong dibantu, yang ngantuk-ngantuk dibantu, Pak. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kunci yang dibuat oleh Nabi SAW, dan Nabi nggak ngomong sembarangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang diomongkan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin Allah, kota saya nih nggak akan beres, nggak akan dibantu oleh Allah tanpa saya memikirkan kota yang lain. Yang penting Sulawesi Selatan beres. Masalah utara nggak penting, nggak akan beres Sulawesi Selatan kalau nggak memikirkan Sulawesi Utara. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita-kita yang di Irian, kawan-kawan dari Irian, dari Papua sana, bagaimana supaya Irian ini maju, pikirkan bagaimana Aceh maju, bagaimana kota yang lain maju. Selama memikirkan provinsi sendiri, insya Allah itu provinsi akan amburadul suatu saat nanti. Begitu pula hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting bereskan Indonesia dulu, nggak usah kirim ke negara lain. Kalau Indonesia beres, baru kita akan kirim negara lain. Insya Allah sampai hari kiamat Indonesia nggak akan beres. Justru Indonesia ini akan dibantu oleh Allah kalau mau memikirkan negara-negara lain. Maka dengan subhanahu wa ta'ala, fikir Nabi kita Muhammad SAW bukan untuk membentuk negara Islam. Nabi sudah memikirkan bagaimana membentuk dunia Islam. Bersedia tuan-tuan? Nabi nggak berpikir untuk membentuk negara Islam, itu pikir Bani Israel, Pak. Kita bentuk negara Islam Indonesia itu Israel, Yahudi. Siapa yang siap jadi Yahudi angkat tangan, Pak? Siapa yang siap angkat tangan? Nggak ada. Jangan berpikir kita ingin bentuk negara Islam Indonesia. Nggak ada. Bentuk dunia Islam ini nggak akan beres selama orang-orang Indonesia memikirkan bentuk negara Islam Indonesia. Nggak akan beres Indonesia ini. Kapan Indonesia akan dibantu oleh Allah kalau mau memikirkan negara lain? Bagaimana semua negara tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memikirkan untuk membentuk negara Islam Indonesia, jangan. Pikirkan untuk membentuk dunia Islam, memikirkan dunia Islam seluruh dunia ini. Bersedia tuan-tuan? Maka pikirkan seluruh dunia, bentuk ke negara-negara jauh sebagai negara orang tua kita kemarin. Karena ini umat bukan umat makomi atau umat satu negara, tidak. Tapi umat diutus untuk apa? Kuntum khairu masjid ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Maka subhanahu wa, dalam kerja kita ini nggak ada kita terjun dalam politik, tidak. Orang yang terjun dalam politik nggak boleh bayan di markas-markas, nggak boleh, nggak diizinkan untuk jadi faisalah, maaf. Kawan yang sudah terlanjur jadi jurkam, jadi calon dan sebagainya, maaf. Masyayikh kita nggak membolehkan lagi untuk bayan di markas, nggak boleh lagi untuk jadi faisalah. Karena kalau sudah terjun ke sana pemikirannya jadi kacau, Pak. Kita mengatakan subhanallah, dia katakan tidak, calon saya yang maha suci. Kita katakan alhamdulillah, tidak, calon saya yang berhak dipuji. Kita mengatakan la ilaha illallah, enggak ada yang dipilih kecuali calon saya. Allahu akbar, calon saya yang maha besar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau partai saya menang, calon saya menang, pasti beres ekonomi. Padahal yang bereskan siapa? Allah. Semua jadi syirik. Maaf. Kita nggak bicara politik, tapi mengantisipasi orang-orang berpolitik, hadirin, untuk bicara di mimbar dan faisalah dalam kerja kita ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita picikkan diri kita hanya untuk membentuk bagaimana membereskan kampung saya. Pikirkan orang lain, Allah akan bereskan diri kita. Guru kita Syekh Abdul Wahab damat barakatuh pernah bercerita sama kami melihat mursyid beliau, guru beliau yang pendahulu, Maulana Syekh Bashir damat rahmatullah alaih, ayah Maulana Ihsan, punya anak semua laki-laki 5. Tapi begitu sibuknya ngurus kerja dakwah, seakan-akan tidak ada perhatian kepada anak yang 5. Bertanya sang murid, guru, Syekh, anak kamu yang 5 ini mau dikemanakan? Kayaknya sibuk ngurusin anak orang saja. Syekh Bashir marah ketika ditanya oleh Syekh Abdul Wahab sekian tahun yang lalu. Maka yang bertanya pun heran. Setelah reda hadirin, 3 hari kemudian bertanya lagi, kenapa Syekh Bashir kau marah ketika aku tanya tentang anakmu?
Beliau katakan, Abdul Wahab, otak saya sekarang sedang memikirkan anak orang sedunia. Kamu kecilkan untuk memikirkan otak anak saya saja. Jadi santri yang kurang ajar istilahnya. Otaknya ustadznya ini bisa memikirkan sedunia, kalau disuruh mengecilkan untuk memikirkan anak yang 5 saja. Maaf saya katakan santri kurang ajar, tapi saya kehilangan 2 penasehat saya nih, Ki Abdul Hadim bukan Ki Uzairon, yang sering mengingatkan saya untuk melembutkan bahasa. Tapi kadang-kadang memang saya agak kebablasan. Sampai saya katakan tadi santri kurang ajar. Kalau dalam bahasa beliau santri yang kurang beradab lah. Pak Kiai jangan keluar, Pak Kiai, jangan tinggalkan pondok ini. Kalau Kiai tinggalkan pondok kita, nanti pondok kita jadi rusak, Pak Kiai. Maka itu santri yang tidak menghargai otak kiainya tersebut. Dikira kiainya hanya punya otak untuk bisa memikirkan pondok dia saja. Padahal Allah berikan kekuatan pada otak kiainya untuk memikirkan sedunia. Mudah-mudahan kita menjadi santri yang baik, bukan santri yang kurang ajar. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya nggak bisa digedein lagi, Pak. Saya harus berteriak terus nih. Volumenya nggak apa-apa. Kalau volumenya keras saya pelan bicara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6 tanggung jawab kita tadi, Pak. Tapi yang pertama sekali adalah diri kita. Target terakhir dari dakwah kita ini adalah target awal dan terakhir adalah diri kita sendiri. Tapi kenapa kita ke luar negeri, ke provinsi yang lain, ke halakah yang lain, ke malah yang lain, untuk menarik pertolongan Allah, untuk menarik pertolongan Allah. Karena Nabi sudah punya kunci, dan kunci Nabi nggak bisa dirubah. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Jadi Allah akan membantu seorang hamba kalau hamba mau membantu saudaranya. Maka kita harus ingat, kenapa saya hidupkan jaulah kedua? Kenapa saya pergi ke provinsi yang lain? Kenapa saya pergi ke negara jauh? Targetnya diri saya sendiri. Targetnya diri saya, jangan lupa. Dan memang untuk membidik diri sendiri itu susah. Tapi caranya supaya pandai menjadi pembidik harus gerak. Kita punya anak, kita targetkan jago penembak atau jago pemanah. Penembak yang ulung atau pemanah yang ulung, dia harus membidik satu titik yang kecil, titik merah dalam lingkaran yang besar. Nah, untuk bisa menuju ke titik merah yang diinginkan tadi, itu anak kalau kita kasih langsung senjata, panah, yang nggak akan kena membidik titik tersebut. Makanya penting kita kasih senjata dulu, mungkin selapang angin atau selapang plastik, nembak ke sana kemari, tembak dulu, senang deh. Yang penting anak saya sudah senang nembak. Tembak sana saya senang. Satu hari, 2 hari, yang penting anak saya sudah kecanduan kepada senjata tadi, kepada senapang. Udah senapang apa main-main, yang penting senang. Nah, setelah dia senang betul, baru kita arahkan. Nah, sekarang kau tembak lingkaran yang besarnya, buat lingkaran besar gede. Dia tembak masuk, senang, masya Allah, anak saya hebat. Wah, hebat betul. Lama kelamaan seminggu kemudian kita buat lagi lingkarannya agak kecil lagi. Coba nak tembak lagi, masuk lagi. Senang lagi kita puji lagi dia, tepuk dadanya dia. Kecilkan lagi itu lingkaran, kecilkan lagi, tembak lagi, karena sudah senang. Mulai dia fokus, konsentrasi. Mulai lagi yang kecil, sampai terakhir itu titik merah, dapat dia tembak. Anak kita menjadi penembak terbaik sedunia. Gitu. Tapi kapan? Awalnya kesana kemari dulu. Sama kita, negara jauh, masya Allah, seluruh provinsi yang kita kunjungi. Tapi sebentar target yang utama dibidik siapa? Titik merah tadi, diri saya sendiri yang harus saya bidik hadirin. Kadang-kadang lupa, nembak sana kemari tapi nggak tentu arah. Ini seperti anak kecil yang nggak ngerti, ayahnya sih sudah ke sana untuk apa. Maka hadirin subhanallah, bukan hanya sertifikasi kata Habib Hussein misalnya. Yang penting saya sudah negara jauh, saya sudah keliling di Indonesia. Bukan. Itu hanya target untuk menjadikan diri kita pandai membidik diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah pahamkan saya. Karena dikatakan oleh ulama, dai yang benar atau dai yang sukses adalah dai yang dengan dakwah dia dapat hidayah, bukan yang menjadi asbab hidayah. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang berkorban di jalan kami akan kami berikan hidayah kepada diri mereka. Jadi janji Allah lanahdiyannahum, lam ta'kid, nun ta'kid lagi, musaq ta'kid lagi. Janji Allah pasti dan pasti kepada orang yang bergerak. Jadi barang siapa yang berkorban bermujahadah di jalan kami akan berikan hidayah kepada mereka. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran lanahdiyannabihim subulana, kami akan jadikan mereka asbab hidayah, tidak. Tapi janji Allah kepada siapa? Kepada dai itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Hai orang beriman, takwa, terus sebarkan ucapan yang baik. Puncak dari ucapan yang baik adalah la ilaha illallah. Ucapkan terus, sampaikan terus, dakwah terus kata-kata yang baik. Nah, janji Allah kepada mereka yang terus mau mengucapkan yang baik, mendakwakan kata-kata yang baik, yuslih lakum amalakum. Allah akan perbaiki diri kamu. Nggak ada yang janji Allah, kamu ucapkan kata-kata yang baik, sebarkan dakwah, nanti Allah akan perbaiki orang lain. Belum ada. Janji Allah yang utama, yuslih lakum akan perbaiki amalan kamu, wahai para dai. Jadi dai yang berhasil, yang mana setiap hari amalan dia semakin baik, yakin dia semakin baik. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Maka Nabi jelaskan dua hadis Nabi SAW ini aneh. Pertama beliau ceritakan uridat alayyal umam, ditayangkan kepada aku apakah melalui mimpi atau memang Allah bukakan hijab buat Nabi SAW. Maka saya lihat para itu Nabi wa ma'ahu ar-rahib. Saya lihat seorang Nabi dibangkitkan di hari kiamat masuk surga, bersama dia hanya ar-ruhaib, antara 3 sampai 9 saja. Enggak banyak pengikutnya. Wan nabiyya ma'ahu rajul aw rajulan. Bahkan ada nabi yang mengikuti dia masuk surga cuma 1 atau 2 orang saja. Anehnya lagi, wan nabiyya laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi tidak ada pengikutnya. Nabi dakwah sekian tahun, sekian puluh tahun dengan tertib yang benar, usul yang benar, ternyata tashkilannya tidak ada. Kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar. Aku kira itu umatku, dikatakan bukan, itu adalah Musa alaihissalam bersama umatnya. Lihat ufuk yang sana lagi, aku lihat ternyata jumlah yang besar. Dikatakan itulah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab. Baik katanya. Nabi berdakwah sekian tahun, ternyata tashkilannya tidak ada. Tidak ada tashkilan. Nabi yang enggak punya tashkilan tersebut, hadirin, surganya beliau tidak bisa disaingi oleh surganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu hebatnya surganya Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Nggak bisa menyaingi Nabi yang nggak punya tashkilan tadi. Tidak merendahkan nilai Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat, ini adalah Nabi. Jadi kedudukan surga seorang Nabi yang nggak punya tashkilan tidak bisa disaingi oleh surganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Yang kedua, Nabi sabdakan pemandangan yang paling menggurunkan kalau bahasa Malaysia ini, menyeramkan di hari kiamat adalah satu orang nanti dikeluarkan usus perut besarnya dikeluarkan, dipancangkan satu tiang di neraka, kemudian diikat itu usus, dia berputar-putar seperti keledai atau sapi yang memutar kincir atau menggiling gandum. Biasa di India sampai sekarang masih digunakan untuk memutar kincir tadi ataupun gandum giling, digunakan sapi atau keledai berkeliling. Begitu dia berputar-putar mengelilingi tiang tadi dengan usus yang terburai. Orang neraka heran melihat siksanya berat betulnya orang. Orang surga juga heran. Bertanya, wahai fulan, bukankah kamu yang nyuruh kami dulu berbuat kebaikan? Kami sudah sampai di surga, kok kamu kenapa di neraka? Tashkilannya sampai di surga, tapi yang nasyil sampai di mana? Yang tukang bayan dengan tim tashkilnya masuk neraka, sementara tashkilannya masuk surga. Mudah-mudahan jangan Allah jadikan kita di antara mereka, amin. Maka dia katakan, saya hanya nyuruh kamu saja, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Jadi dia mampu, Allah gunakan ini orang menjadi asbab orang sampai ke surga, tapi dia ke neraka. Maka jangan aneh, dalam hadis Bukhari Nabi sabdakan, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan ini agama dengan laki-laki yang fajir, laki-laki yang jahat. Tapi Allah jadikan asbab hidayah. Gara-gara dia satu kampung masuk Islam, gara-gara dia orang keluar selama 4 bulan, tapi dianya seperti al-fajir, dia masuk neraka.
Ilustrasinya saya sering sampaikan. Satu orang khatib berkhutbah, sepuh dia, umurnya mungkin sudah 80 tahun dia. Maka berteriak nggak bisa lagi dia. Suaranya lemas betul. Bahasa Jawa di desa biasa. Saya masih ingat kiai kami dulu di Gontor, almarhum Kiai Sahal, sudah tua. Beliau khutbahnya lemas. Porok sedere ingkong mulio, lemas betul. Bahasa Jawa yang halus lagi. Porok sedere ingkong, lemas. Maka gara-gara khatib berkhutbah dengan lemas dari suaranya, semua orang di masjid tidur semua. Dan memang tidur yang paling enak waktu khatib berkhutbah hari Jumat. Tidur. Lebih bagus mana, Pak? Satu orang khatib yang membuat jamaahnya tidur semua dengan sopir Sumatera. Maaf kawan-kawan dari Sumatera. Dikenalnya memang sopir Sumatera. Dari Jakarta ya. Tujuannya Medan atau sampai ke lewat Aceh sana. Masya Allah, ngebut bukan main. Brandy ada, whisky ada, full musik. Lewat di Kelok 9, 44 lagi, Sumatera Barat sana. Wah, dengan ulah dia ugal-ugalan tadi, full musik, penumpang ketakutan semua. Nah, dan penumpangnya orang Islam semua. Bahkan mungkin jamaah sedang dibawa. Bir, pelan-pelan bir, nggak mau taat dia, mabok dia. Maka semua penumpang nggak ada yang ngantuk, bahkan zikir semua, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, yasin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nggak ada yang ngantuk, semua zikir. Nah, lebih hebat mana, Pak? Khatib yang menyebabkan orang tidur semua waktu Jumat, dengan sopir Sumatera yang menyebabkan penumpangnya zikir semua. Hebat mana, Pak? Jazakallah, hebat mana, Pak? Maaf. Hari Allah, kalau gempa terjadi, sampai meskipun ambruk, meninggal semua yang sholat Jumat ini meninggal semua. Insya Allah khatibnya masuk surga, Pak. Karena beliau meninggal dalam keadaan sedang berkhutbah. Yang makmum tidur tadi gimana? Wallahu a'lam, masuk surga atau enggak? Soalnya tidur. Padahal Allah katakan di Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu lahu Quran. Kalau dibacakan Al-Quran, dan khatib wajib, salah satu syarat khutbah adalah wajib membaca ayat Al-Quran. Allah katakan dengarkan dengan sungguh-sungguh, dia tidur malah. Iya kan? Idza nudiya shaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah ada panggilan azan, cepat-cepat mendengarkan khutbah. Zikrillah ini masuk khutbah Jumat. Jadi Allah perintahkan kepada pedagang kota di tentara polisi, kalau sudah tiba waktu Jumatan, cepat semua mendengarkan khutbah. Jadi perintah Allah untuk mendengarkan khutbah, ternyata tidur. Maka itu kan urusan Allah, Pak. Matinya walaupun di masjid tapi tidur. Tapi yang saya nggak bicara masalah makmum. Yang saya bicarakan khatib. Maka khatib yang meninggal waktu berkhutbah walaupun suaranya pelan, masuk apa? Surga, insya Allah. Baik. Di Kelok 44 tadi terjungkal, meninggal semuanya. Sopir dengan makmum semua, dengan penumpang meninggal semua. Insya Allah penumpang meninggal dalam keadaan zikir kan. Masuk surga semua insya Allah. Tapi sopirnya masuk neraka. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini target dakwah kita, Pak. Diri saya, jangan sampai saya masuk neraka. Jangan sampai semua saya jadi asbab hidayah, tapi Allahu Akbar, jangan sampai dirinya jadi asbab hidayah tapi dia malah masuk api neraka. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, yang kita bidik titik yang satu ini, diri kita ini. Ini yang kadang-kadang berat dan kita nggak terasa. Atau di pertengahan jalan kita lupa tujuan. Maka masyarakat kita katakan aneh. Awal-awal kita keluar 3 hari nangis, tahajudnya panjang, makannya pakai adab, masya Allah. Tapi setelah lama-kelamaan kok nggak terasa lagi. Itu manisnya tahajud. Bahkan nggak tahajud kadang-kadang orang lama. Merupakan keajaiban dunia yang ke-8 atau 9. Tidurnya biasa pakai adab, sekarang blok angkat gitu sampai keteknya kelihatan. Nggak tahu. Nggak terasa lagi, itu kenikmatan. Kenapa? Karena kata masyayikh, waktu awal-awal kamu ikut dakwah 3 hari pertama, tujuannya untuk memperbaiki diri, maka belajar. Tapi lama-lama takaza, kunjungan ke sana, kunjungan ke sana, kunjungan ke sana. Itu ada jamaah yang nggak tertib, tolong kamu berangkat ke sana, targhib, muzakarah sama mereka.
Jadi lama-kelamaan tujuan kita untuk memperbaiki orang lain, lupa untuk memperbaiki diri kita sendiri. Maka ketika berubah hadirin, tujuan dari memperbaiki diri kita hanya untuk menembak orang lain saja lagi, itulah mulai tercabut nikmatnya ataupun manisnya ini dakwah. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, maka masya kita katakan, yuslih lakum amal, Allah perbaiki amal kita ini. Ciri diri orang itu baik apa? 6 sifat. Maka 6 sifat yang dibuatkan oleh Syekh Ilyas Ramadan untuk kita muzakarahkan, ini bukan sembarangan, Pak. Ini 6 sifat, sifatnya orang langit sebenarnya, Pak. Bukan sifat orang bumi saja, orang langit. Kalau nggak punya 6 sifat, nggak boleh tinggal di langit. Persyaratan untuk dapat izin tinggal di langit harus punya 6 sifat. Kalau nggak, turun. Semua orang langit punya la ilaha illallah. Kafir turun dari langit, nggak bisa. Semua orang langit sholat. Sholat yang kita sekarang ini adalah kumpulan daripada sholatnya malaikat. Kata Nabi waktu saya Isra Mi'raj, ada malaikat yang berdiri saja, ada yang ruku saja, ada yang i'tidal saja, ada yang sujud saja. Jadi semua malaikat di langit bertasbih, adalah sholat. Semua orang langit punya ilmu, nggak ada orang langit yang bodoh, Pak. Bodoh turun dari langit. Karena apa? Semua ayat-ayat Al-Quran, bahkan semua kitab-kitab yang turun ke bumi ini, sebelum diturunkan ke bumi dibaca di langit dulu. Al-Quran, setiap Jibril membawa itu ayat langsung dibacakan di langit dulu. Jadi malaikat di langit mendengarkan Al-Quran lebih dahulu daripada orang bumi. Hatta idza fuzza qalu madza qala rabbukum. Jadi ketika itu Al-Quran mau turunkan, itu getaran di langit begitu hebatnya sampai malaikat hampir pingsan. Tanya apa yang diwahyukan oleh Allah, dibacakan. Baru dibacakan di bumi ini. Jadi semua orang langit orang yang berilmu, Pak. Semua orang langit ahli zikir. Nggak ada orang langit yang main catur, main domino, nggak ada. Ahli zikir semua mereka tersebut. Bahkan yang tidur pun nggak ada orang langit, nggak ada. Mereka terus tegar berzikir. Bahkan begitu penuhnya orang yang tawaf tadi di Baitul Ma'mur sana, sehingga di kota oleh Allah hanya 70.000 saja tiap hari. Malaikat yang boleh tawaf, itu satu kali saja mendapatkan kesempatan. 7 kali selesai. Sampai hari kiamat nggak dapat kesempatan lagi. Begitu banyaknya orang yang berzikir di langit sana. Bahkan Nabi katakan ini sekarang langit bergesek, hampir mau runtuh. Kenapa? Karena setiap 4 jari itu ada malaikat yang duduk atau berdiri berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang langit punya sifat ikram, Pak. Membantu. Setiap satu biji gandum yang tumbuh atau padi itu ada malaikat yang Allah wakilkan untuk menjaga itu gandum. Itu gandum tumbuhnya di Manado sana umpamanya, dan akan dimakan oleh si fulan di Ternate sana. Itu malaikat nggak akan melepas itu gandum sebelum sampai kepada mulut si fulan di negara tersebut. Dan dia nggak minta bayaran. Setiap tetesan air hujan yang turun ke bumi ada malaikat yang menghantarkannya ke bumi di mana-mana, di mana jatuh. Mentari bergerak, bulan bintang itu ada malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan. Dan itu malaikat betul-betul dia ingin mengabdi. Bahkan hadirin Subhanahu Wa Taala ajib. Kepada orang yang beribadah saja malaikat senang. Duduk dalam majelis takrir, betapa malaikatnya mendoakan, bahkan melindungi kita lagi dan sebagainya. Belajar ilmu agama, malaikat hamparkan sayapnya lagi kepada santri-santri tersebut. Dan semua malaikat langit ikhlas, Pak. Nggak ada orang malaikat langit minta balasan, nggak ada. Mereka kerjakan semua pekerjaan semata-mata karena Allah. Begitu pula masyarakat di langit suka kepada dai-dainya Allah, Pak. Suka kepada dai. Waktu kita jauhlah pertama atau jauhlah, kita berangkatkan rombongan, 1 atau 2 rombongan, jumlahnya 10 orang. Yang lain duduk dalam majelis takrir. Yang duduk dalam majelis takrir nih, Pak, itu malaikat memohonkan ampun sampai isya atau sampai selama mereka tidak berhadas, selama nggak batal wudhu. Nanti habis isya ngobrol-ngobrol selesai, batal wudhu atau dia pulang, udah malaikat nggak mendoakan lagi. Tetapi selama dia berada di majelis itu malaikat mengatakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Tetapi bagi yang berjaulah keluar mengajak orang, itu malah yang di sini berapa jumlahnya nggak tahu. Yang duduk dalam majelis ta'lim berapa jumlah malaikat yang mendoakan nggak tahu. Tapi waktunya terbatas sampai waktu berhadas. Sedangkan mereka yang berjauhlah berdakwah digiring oleh 70.000 malaikat.
Hah? Itu kalau satu orang yang dia kunjungi berarti berapa? 70.000 malaikat. Kalau yang dia ketuk pintunya tadi 100 rumah berarti berapa? 7 juta malaikat yang mohon kanapun. Sampai kapan? Sampai subuh. Walaupun habis jauh lah nanti dia tidur aja. Asal jangan nonton TV yang macam-macam. Maka itu malaikat memohonkan istighfar tuh sampai pagi nanti. Jadi begitu senangnya malaikat kepada orang yang berdakwah tadi hadirin, sampai jumlahnya 70.000. Kalau sampai 7 juta tadi. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, 6 sifat ini sifatnya para nabi. Nggak ada nabi yang nggak punya 6 sifat. Semua nabi punya la ilaha illallah. Nggak ada nabi yang syirik, nggak ada. Bahkan sejak kecil Allah sudah tanamkan. Sejak kecil nggak ada nabi yang nyembah berhala, nggak ada nabi yang nyembah kayu mungkin. Sejak kecil Allah sudah bina wasqalatu kali nafsi. Allah katakan, wahai Musa, kehidupan kamu itu sudah aku rancang. Kehidupan para nabi sudah dirancang oleh Allah. Hatinya bersih daripada segala macam kemusyrikan. Cuman salahnya dalam tafsir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah nyembah matahari, nyembah bulan. Enggak pernah. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim enggak pernah jadi orang syirik, Allah katakan di Quran. Dan semua nabi hadirin salat. Enggak ada nabi yang enggak salat. Semua nabi ahli ilmu dia. Semakin hari semakin Allah tambahkan ilmunya. Semua nabi ada ahli zikir. Semua nabi orang yang pandai ikram. Sebelum sesudah nabi. Sebelum dan sesudah nabi. Nabi Musa AS belum jadi nabi. Lihat itu perempuan, kasihan dia. Pakai purda bersama kambingnya. Masyarakat sedang minuman kambing. Maka beliau bertanya, ma khatbukuma? Kenapa kalian berdiri berdua di sini? Tidak meminumkan kambing sekarang? Atau ma khatbukuma? Kok kenapa perempuan kerja? Ini tafsir yang kedua. Heran Nabi Musa, kok perempuan biasanya di rumah kok jadi sampai keluar ini rumah apa? Maka itu perempuan memberikan alasan. La nasya hatta yusdir ya. Hatta yusdir. Kami ini kerja, tapi kami menjaga usul kerja, enggak akan bercampur dengan laki-laki. Jadi kalau perempuan terpaksa harus kerja jauh, jangan sampai satu kamar bersama dengan laki-laki, satu mobil bersama laki-laki, jangan. Jalan sama bos nggak bisa. Kemudian yang kedua, wa abuna syekhun kabir. Ayah kami sudah tua, nggak bisa kerja lagi. Maka ini dua alasan kami kerja sebagai wanita. Bekerja kenapa? Karena ayah kami sudah tua dan waktu kerja kami nggak bergabung dengan laki-laki tadi. Maka Nabi Musa pun akhirnya senang. Dia ambil itu kambing semua, diminumkan, ikram. Jadi sebelum Nabi sudah pandai jadi ikram. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, ma min nabin illa ra'al ghanam. Tidak ada satu orang Nabi kecuali mengembalakan kambing semua. Semua Nabi adalah pernah mengembalakan kambing. Sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad pengembala kambing. Bersedia gembala kambing, Mbak. Nggak usah gembala, minimal ada 2-3 ekor kambing dipelihara dekat rumah dia. Memang kambing ini binatang yang ajib, binatang yang ajib. Dagingnya yang terbaik, susunya juga yang terbaik. Cuman orang Yahudi aja bilang kolesterol macam-macam, dusta itu, Pak. Kasih saya 2 kilo, saya makan insyaallah hari ini. Iya. Daging yang terbaik, daging kambing, daging kiriman dari sorga. Susunya juga susu kambing yang terbaik. Nah, kenapa pelihara kambing? Karena Allah katakan orang beriman tidurnya harus kayak kambing, jangan kayak kerbau, kayak sapi, jangan. Orang beriman itu Allah katakan dalam Al-Quran tidurnya kayak kambing, Pak. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang bertakwa nanti di surga berada di bawah jannah, kebun-kebun, wa uyun, air mata air, sumber air yang sangat enak ini. Akhirnya ma'atahum rabbuhum, mereka akan mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka tadinya di dunia adalah orang-orang yang baik. Ciri mereka orang baik apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini orang beriman, Pak. Kanu qalilan, mereka sedikit. Min sedikit lagi. Ma sedikit lagi. Yahja'un. Jadi mereka tidur 4 kali sedikit. Taklilnya 4. Qalilan sedikit. Min litabai sedikit lagi. Ma sedikit lagi. Sudah 3 kali sedikit, tidurnya yahja'un. Tidur yahja'un ini memang bahasa Arabnya aneh, Pak. Satu kata, satu makna, tapi kata-katanya sampai 1000. Tidur itu, bahasa kita kan tidur, gitu aja. Tapi kalau tidur bahasa Arab, manusia tidur lain bahasanya. Kambing lain, sapi lain, harimau lain. Semua makhluk punya bahasa masing-masing tidur. Nah, tidurnya kambing, haja'atil ghanam dikatakan, tidur kambing. Tahja.
Jadi orang beriman ini tidurnya kayak kambing. Siapa yang pernah lihat tidur kambing, Pak? Coba angkat tangan yang pernah lihat. Maka inilah gara-gara nggak pernah mengamalkan hadis Nabi begitu, nggak tahu kehidupan kambing. Padahal Allah katakan kamu tidur harus kayak kambing. Gimana? Siap beli kambing semua? Iya. Dan kambing ini boleh katakan nggak pernah dicuri pencuri, nggak ada pencurian kambing, nggak ada. Kalau sapi banyak orang teran kebanyakan kehilangan sapi, karena tidurnya ngorok disembelih. Kalau kambing itu tidurnya nggak pernah nyenyak, Pak. Saya walaupun nggak punya kambing, nggak pelihara kambing, tapi ipar saya pelihara kambing, dan saya sering masuk usuli orang-orang Arab di kampung Arab itu daerah kambing semua. Di lorong-lorong mereka itu, di ganggang mereka ada kambing semua. Itu kambing binatang yang nggak pernah nyenyak tidurnya, Pak. Tidur dia dengan suara sedikit langsung bangun, dengan suara sedikit langsung bangun. Itu orang beriman. Dibangunkan, dengar azan cepat bangun, lampunya langsung bangun dia. Syekh, bangun langsung bangun. Itu orang beriman. Bangunkan masih ngorok lagi. Itu sapi atau kerbau. Nah, kenapa semua nabi punya kambing? Maka Nabi katanya hadis, Pak. Nabi katakan ma min nabi illa ra'al ghanam. Tidak ada satu orang nabi pun kecuali semua memelihara kambing. Memelihara kambing. Dan ngurusin kambing ini memang susah. Makanya kalau sudah terbiasa ngurusin kambing, ngurusin umat itu mudah, Pak. Kalau ngurusin kambing, orang yang suka ngambek, jangan bakal, nggak usah ngurusin kambing. Orang suka ngambek, ngurusin manusia nggak usah ngurusin manusia, nggak usah jadi dai aja kalau suka ngambek itu. Wah, saya bayan nggak didengarkan, nggak usah bayan aja, misalkan supaya Nabi itu paham bagaimana ngurusin manusia, dilatih ngurusin kambing dulu. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga memelihara kambing ya Rasulullah? Iya, saya pelihara kambing. Untuk apa? Mengambil upah dari orang Mekah, kemudian upahnya saya kasihkan buat paman saya Abu Thalib. Jadi walaupun Nabi SAW dipelihara sebagai anak asuh oleh paman beliau nggak mau membebani paman kerja, hasilnya diberikan kepada paman beliau. Jadi hari subhanahu wa ta'ala, para anbiya adalah orang yang suka ikram sebelum Nabi, apalagi sesudah Nabi, lebih hebat lagi, lebih lagi berganda-ganda. Jadi nggak ada Nabi yang mau diikram terus, nggak ada. Nabi suka ikram. Sampai Aisyah ditanya, bagaimana Nabi di rumah? Aisyah katakan, kana fi mihnati ahli. Nabi SAW di rumah kerja sebagaimana beliau membantu pekerjaan di rumah. Kadang-kadang motong daging juga, sendalnya putus dijahit sendiri juga. Kenapa sih? Sebenarnya kalau Nabi punya waktu 10 menit saja, bicarakan berapa hadis yang tersebar. Tiba-tiba Nabi cuma jahit sendal. Lah, jahitinlah sendal saya lah, kan bisa gitu. Saya mau bayar. Kan bisa kartun begitu. Misalkan banyak aja senang sebab. Hadis subhanahu wa ta'ala. Penting itu berkhidmat itu penting, Pak. Ikram diri sendiri. Supaya jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan dalam diri kita. Hadis subhanahu wa ta'ala ajib. Bahkan dikatakan oleh rawi, kalau ada anak kecil, perempuan kecil yang memegang tangan Nabi dan Nabi bawa keliling, dia membawa Nabi keliling kota Madinah, Nabi ikuti terus. Begitu Nabi suka menyayangi anak kecil, perempuan kecil, pegang tangan Nabi, dia gak tarik terus, Rasul ikuti dia. Jadi semua Nabi orang yang suka ikram. Begitulah semua Nabi ikhlas, nggak ada Nabi yang minta bayaran, nggak ada. La as'alukum alaihi malan, kata Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud kata la as'alukum alaihi ajra, saya nggak minta upah. Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Bahkan hadis subhanahu wa ta'ala, dan semua sahabat Nabi itu adalah da'inya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 6 sifatnya merupakan sifatnya para anbiya. Semua Nabi berdakwah, Pak. Enggak ada Nabi yang enggak dakwah. Cuma definisi sering salah dalam kitab. Katanya kalau Nabi itu dapat wahyu tapi tidak menyampaikan. Kalau Rasul dapat wahyu menyampaikan, tidak. Itu sudah dibetulkan kesalahpahaman oleh Syekh Syarawi rahmatullahi alaih. Jago tafsir di abad ke-20 baru meninggal dunia. Beliau katakan baik Nabi atau Rasul sama, dapat wahyu dan juga berdakwah. Cuman kalau ingin dibedakan, kalau Rasul dapat manhaj sendiri, sedangkan Nabi mengikuti manhaj Nabi sebelumnya tersebut. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam suratul Hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin
illa yatamanna al-qasyatul umyat. Jadi semua rasul atau nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Dan hadir subhanahu wa ta'ala, ini 6 sifat, Pak, sifatnya para sahabat. Sifatnya para sahabat. Para sahabat semua punya keyakinan akan la ilaha illallah. Begitulah sahabat Nabi SAW, pencinta sunnah Rasulullah SAW. Dan sholatnya para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya para sahabat dipuji oleh Allah. Qad aflahal mu'minun. Berbahagia orang beriman. Siapa? Alladzina fi sholatihim khusyu'. Ini para sahabat, Pak. Para sahabat. Maka Imam Hakim Al-Tirmidzi, Hakim Al-Tirmidzi. Tirmidzi ini 2, Pak. Muhadis dua-duanya. Yang satu yang Ashabus Sunan, yang satunya lagi Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hikmah, beliau sufi. Banyak mengarang buku juga, di antaranya kitab As-Shalah. Bukunya cukup tebal. Beliau menceritakan bagaimana semua salatnya para sahabat itu khusyuk. Semua para sahabat khusyuk. Khususnya dalam salat 5 waktu mereka. Adapun riwayat yang mengatakan salatnya sahabat Nabi enggak khusyuk, riwayat yang enggak benar beliau katakan. Sayyidina Ali waktu salat ingat sorban itu enggak benar. Jangankan sorban ditusuk dengan panas, kena panasnya ditarik kesakitan, tapi waktu sholat dioperasi nggak merasa sakit. Itu sholatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, banyak yang diceritakan. Yang penting para sahabat Nabi jago-jago sholat semua, Pak. Bahkan sholat mereka bisa menghadirkan langsung nusrah dari langit. Dan semua sahabat Nabi ada yang rajin untuk belajar ilmu agama, Pak. Nggak ada para sahabat Nabi yang malas belajar ilmu agama, nggak ada. Selalu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tahu apa tanya, bertanya dia. Dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu orang yang rajin berzikir. Maka Allah puji zikirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan juga hadir para sahabat Nabi, Allah puji mereka. Mempunyai sifat ikram. Senantiasa menghormati saudara muslim. Baik orang Madinah atau orang Mekah, mereka punya sifat kaum Ansar. Yuhibbuna man hajar, mencintai tamu-tamu yang datang pada mereka. Bahkan bukan mencintai saja. Waladzina tabawaddaru wal iman min qabl yuhibbuna man hajar, mencintai tamu yang datang. Wala yajidu fi hajam utuh, bahkan dalam mencintai atau menghormati tamunya enggak ada pamrih. Bahkan wa yuziluna fasimul kana mengutamakan tamu lebih daripada diri mereka. Ini sifatnya kaum Ansar. Dan perlu dicatat kata ulama, Allahu Akbar, ajib, Pak. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang orang Muhajirin, mereka masuk Islam atau dibina oleh Rasulullah kebanyakan lebih kurang 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Capek, Pak. Lantas hijrah ke Madinah. Orang Madinah menerima para sahabat, mencintai para sahabat, bahkan menghormati para sahabat. Langsung Allah ilankan keridhoannya kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kok aneh? Kaum Muhajirin sudah 13 tahun berkorban. Kaum Ansar sebentar saja. Baru setahun pertama menghormati kaum, sudah Allah ridhoi sama dengan kaum Muhajirin. Gerak kaum Ansar dalam waktu 1 tahun saja bisa disamakan dengan kaum Muhajirin selama 13 tahun di Mekah sana. Bisa dipaham, kan? Karena Allah katakan radhiyallahu anhu. Jadi Allah ridho itu siapa? Muhajirin dan Ansar. Siapa itu Ansar? Baru, masuk Islamnya baru. Kaum Muhajirin sudah 13 tahun lebih kurang. Begitu Allah menghargai, Pak. Kepada orang-orang yang menghormati tamunya tadi, menerima kehadiran kaum Muhajirin. Bahkan hadir Subhanahu wa taala hidayah. Dikatakan oleh ulama, tersebarnya hidayah itu lebih banyak bergantung kepada sifat kaum Ansar, bukan kaum Muhajirin, Pak. Bukan dari kaum Muhajirin. Nabi Muhajir pergi ke Taif. Orang Taif tidak terima Nabi, melempar. Hidayah turun enggak? Yang Muhajirnya Rasulullah, enggak tanggung-tanggung. Manusia yang paling baik. Tapi orang makamnya enggak terima. Baik, sekarang yang hijrah siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi baru masuk Islam. Bersama Nabi, lantas diintimidasi, dikejar-kejar oleh keluarganya. Nabi kata, udah, kalau gitu kamu sekarang berangkat ke Madinah. Gerak dia 1 tahun saja. Tidak ada satu rumah di Madinah kecuali masuk Islam semuanya. Tidak ada satu buah rumah pun di Madinah kecuali ada yang masuk Islam.
Minimal satu. Yang hijrah cuma satu, bukan Nabi. Siapa? Sahabat. Dan sahabatnya bukan Abu Bakar, bukan Umar. Mus'ab bin Umair. Belum kawin lagi, masih bujangan. Bergerak 1 tahun, tapi orang Ansar semua siap untuk menggerakkan dia sehingga Islam tersebar. Ini kehebatan gerak kaum Ansar. Kenapa di Habasyah agama nggak tersebar? Kita jangan salahkan orang Habasyah. Memang para sahabat Nabi hijrah ke Madinah hijrah ke Habasyah bukan untuk dakwah. Hijrahnya para sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah adalah seperti hijrahnya Ashabul Kahfi. Untuk menjaga iman saja. Nabi katakan, kamu sekarang diintimidasi, disiksa, ditakut-takuti, maka silakan kamu hijrah ke Habasyah. Di sana ada satu orang raja yang melindungi rakyatnya, yang melindungi orang yang suka berlindung pada beliau. Jadi kepergian para sahabat Nabi ke Habasyah bukan untuk dakwah. Jadi jangan sampai dalam bahaya kita katakan sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, Islam tidak tersebar karena orang Habasyah kasih makan saja. Memang para sahabat Nabi ke Habasyahnya bukan untuk dakwah, hanya untuk menyelamatkan iman saja, maka Islam tidak tersebar. Bahkan satu orang di antara mereka ada yang murtad. Namanya Ubaidillah bin Jahash, suaminya Ummu Habibah. Karena tujuannya saat di sana untuk menyelamatkan iman, nggak dakwah. Karena tidak dakwah, akhirnya terkesan dengan suasana di kampung. Tadi masuk Kristen dia. Muhajir masuk Kristen, mati dalam kekafiran. Baik. Tadi Nabi yang hijrah ditolak, dikatai, Islam tidak tersebar. Sekarang Mus'ab bin Umair yang hijrah. Ternyata orang Ansor gerak, akhirnya Islam tersebar. Jadi peran daripada kaum Ansor sangat dibutuhkan sekali bagaimana untuk mengirim kaum Muhajirin tersebut. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, begitu para sahabat Nabi radhiyallahu punya sifat ikram tadi, sampai Nabi doakan, Allahumma ighfir lil ansar wa li aulad ansar, sampai anak cucu Ansar didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bersedia untuk ikram kaum tamu yang datang insyaallah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, begitulah hadirin Allah, semua para sahabat Nabi ikhlas, dan para sahabat Nabi adalah dai-dai Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita diingatkan oleh orang tua kita Maulana Sa'ad, Pak. Sekarang alhamdulillah kita sudah banyak bayan tentang yakin, iman dan sebagainya, sholat sebagainya. Cuman hak daripada saudara kita muasyarah muamalah jarang kita singgung. Padahal hadirin subhanahu wa ta'ala, tersebarnya agama dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau kita sebagai dai-dainya Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai dai yang benar, amin. Punya sifat yang namanya sifat ikram tadi, memuliakan saudara, menunaikan hak saudara muslim, insyaallah Islam akan tersebar dengan cepat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi telah membentuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk memiliki sifat iman. Selain daripada sifat yakin dibentuk oleh Nabi SAW, salat juga, bagaimana belajar rajin ilmu agama, juga berzikir, cuma juga berhak untuk menunaikan hak orang lain. Dan Nabi SAW telah ingatkan bahwasanya semua amal-amal kalian, baik iman, salat, semua akan terpagari kalau sekiranya sifat ikram ini wujud dalam kehidupan kalian. Nabi sabdakan, kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat katakan, yang rugi dalam perdagangan. Bukan. Orang yang bangkrut, orang yang di hari kiamat mau kebaikan begitu besar, sebesar gunung. Dia sholat, puasa, zakat, haji, korban 4 bulan tiap tahun, masturah juga dan sebagainya. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi ketika dia akan menikmati itu pahala yang besar? Ternyata amal dia nggak dipagari dengan sifat ikram tadi. Dia menghina si fulan, menjelekkan si fulan, utang nggak dibayar, tanah orang diambil sebagainya. Maka semua pahala dia diambil, diberikan kepada orang yang punya hak tadi. Masih kurang, dosa-dosa itu orang diberikan kepada dia, sehingga dia bukan masuk surga, bahkan masuk api neraka. Satu orang, Allahu Akbar, hadimnya Nabi SAW, nggak tanggung-tanggung, Pak. Siapa? Hadimnya Nabi SAW. Yang sikap biasa kalau Nabi berangkat dia siapkan pelana dan sebagainya. Ternyata dalam peperangan ada panah nyasar, kena dia, meninggal. Sahabat katakan, Bashir, terima kabar gembira, kamu masuk surga sekarang. Khadimnya Rasulullah. Siapa khadimnya? Rasul bukan khadimnya Pak Cecep, Pak. Maaf nih, bukan khadimnya Maulana Sa'ad, khadimnya Rasulullah. Meninggal dalam perjuangan, bukan di markas, di medan.
Sahabat katakan gembira, kamu dengar gembira apa? Aku lihat dia sekarang sedang digulung di api neraka dengan selimut yang dia curi dalam perjuangan. Harta dan ghanimah dikumpulkan, belum dibagi-bagi, dia sudah ngambil satu selimut, digunakan. Mati dia. Gara-gara mengambil hak orang, belum dibagikan, dia sudah ambil. Apa arti perjuangan dia bersama dengan Nabi SAW? Satu orang sahabat meninggal dia, ibunya datang, wahai anakku, kamu telah masuk surga Firdaus, gembira kan? Nabi katakan, wahai ibu, jangan mudah-mudah ngomong kayak begitu. Barangkali anak kamu pernah menggunakan satu kata yang mana dia tidak memperhatikan, itu kata menyebabkan dia masuk neraka. Mungkin maaf nih, kita karpun lama sebagainya, tapi ada kata-kata kita yang menyakitkan orang lain. Hanya dia ngambek gara-gara kita tadi masuk neraka itu orang. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ajib. Imam Bukhari meriwayatkan dua hadis Nabi SAW. Yang pertama, satu orang pelacur kehausan, dia pulang, bukan seperti sekarang kan air di mana tersedia. Ternyata ada sumur tua, ember sudah nggak ada. Dia langsung terjun ke dalam itu sumur, minum air dia. Seekor anjing datang, mau minum juga nggak bisa, ngorek-ngorek tanah untuk mendapatkan air. Itu perempuan, para pelacur kasihan. Serba salah, ember sudah nggak ada, digendong juga itu anjing diminumkan susah juga, takut digigit. Maka satu-satu jalan bagaimana, kata Mufti Zainal Abidin, itu perempuan mengorbankan sepatu dia. Biasa maaf kalau sepatu internasional ini, sepatunya pelacur internasional, nggak ada pelacur pakai sandal jepit, Pak. Itu kan pelacur pedesaan nggak karuan. Ini pelacur kota, Pak. Maaf, dia lepaskan dia punya sepatu kulit, Pak. Dia ambil itu air untuk diminumkan ke anjing, Pak. Perempuan berzina, tapi kasihan kepada makhluk Allah, dia korbankan sepatunya yang mahal. Maka Allah senang pada itu perempuan, diampunkan dosanya, masuk surga dia. Biasanya Mufti Zainal Abidin senantiasa membayangkan tentang sepatunya itu pelacur, Pak. Kalau ada ember minumkan itu biasa saja, Pak. Ini sepatu dikorbankan, nggak ada lagi alat yang lain. Hadirin subhanahu wa ta'ala, masih dalam hadis Bukhari, satu orang perempuan sholat dia, tapi ngurung kucing di rumah dia. Mungkin waktu dia sholat mau sahur barangkali dimakan ikannya oleh kucing. Marah dia kurung itu kucing, nggak dikasih makan, nggak dibiarkan cari makan sampai mati itu kucing. Gara-gara ngurung kucing sampai mati sih dia masuk neraka, Pak. Pelacur bisa masuk surga dengan sifat ikram. Orang yang sholat masuk neraka gara-gara ngurung kucing. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kata Maulana Sa'ad, orang tua kita nih, dalam muzakarah beberapa waktu yang lalu, waktu dari Zamuddin, bahwasanya penting sekali ini sifat ikram, Pak. Asli sifat ikram apa? Nabi sabdakan, anzilinas manazilahum, letakkanlah manusia pada porsi-porsi mereka yang benar, pada posisi yang benar. Jadi menempatkan orang pada posisi yang benar, itulah namanya sifat ikram. Oh, ini tentara, ini polisi, ini pejabat, kita letakkan mereka di tempat yang benar, itu merupakan sifat ikram. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Bahkan Nabi katakan, idza ja'akum karimul qaumin fa'akrimu. Kalau datang pada kamu satu orang yang dimuliakan di masyarakat dia, datang pada kamu, muliakan dia. Dia preman, Pak, preman dia, tapi di masyarakat dia dimuliakan. Kalau dia datang, masya Allah, dipeluk, dicium, diam semua anak buahnya tersebut. Datang ke markas penjuruk, muliakan dia. Karena dia dimuliakan di mana? Di kaumnya. Datang ke tempat kita, maka kita muliakan. Nabi duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha. Nabi katakan, wahai Aisyah, ini orang jahat nih. Yang datang ke sekarang pada kita orang jahat. Masuk kamu. Aisyah masuk, ingin perhatikan apa yang dikerjakan Nabi menghadapi orang jahat di tempat dia ini. Ternyata Nabi salayan dengan lembut, senyum dan sebagainya. Sampai itu orang pulang. Aisyah katakan, ya Rasulullah, tadi kamu bilang dia orang jahat, kenapa kamu layani dengan baik? Nabi katakan, wahai Aisyah, jangan sampai kejahatan dia membuat aku juga jahat. Perilaku dia yang jahat jangan memancing aku berbuat jahat, salah. Tapi ikramnya jangan kebablasan, kata Maulana Sa'ad. Mentang-mentang dia pejabat, orang baru suka ngasih kita duit, suruh bayar. Gubernur datang suruh bayar, bupati suruh bayar, belum pernah keluar. Enggak, itu pengkhianatan namanya. Ini mimbar apa? Mimbar suci. Jangan sampai ini digunakan oleh untuk
Harus Pak, kalau sambutan mungkin di kamar sendiri silakan, tapi untuk jangan sampai namanya ikram kita suruh bayan, tidak. Hadir Subhanahu wa taala kita letakkan orang pada tempatnya tersebut. Bahkan hadir Subhanahu wa taala kawan-kawan kita kan hidup dalam dakwah ini, kita ada dua jenis manusia karkun. Ada yang lemah, kita targi kunjungi lagi, tapi ada kawan yang bete, dia bertertib dah, maunya jalan terus, nggak mau musyawarah. Orang yang seperti ini gimana Pak? Allahu Akbar. Kemarin Aji kita musyawarah di Bangladesh, laporan ada di negara ini karkun, ya tadi bebas tertib, jalan, bagaimana? Sebagian masyarakat katakan jangan di nusrah, jangan di ikram, biar kapok sendiri nanti. Kata Mullah Sa'ad, jangan. Mereka itu jos, cuman perlu diarahkan, datangi dia, temani dia, kunjungi dia, nusrah dia. Karena air yang deras nih Pak, kalau ditantang begitu jebol yang nantang, ya. Tapi kalau kita arahkan manfaatnya besar, kita punya manfaat besar. Saya ketemu dengan orang dulu jago perang dia Pak, pegang rudal, pegang senjata berat. Waktu di Pakistan terus saya ngobrol-ngobrol dengan dia pulang dari Afghanistan. Dia katakan, Lutfi teman-teman, ini rudal atau roket nih kalau jatuhnya di tempat yang keras meledak. Mungkin Pak Arif lebih paham nih. Cuman kalau jatuhnya di gedung, gedungnya yang hancur. Kalau di gunung, rudalnya yang hancur, karena lebih kuat gunung kan. Tapi kalau jatuhnya di lumpur atau di pasir, nggak ngeledak, masuk dalam lumpur tuh. Masuk dalam lumpur. Seperti saya pernah ke benteng Barlev itu, punya Israel. Waktu kami di Mesir, ada kunjungan ke benteng Barlev itu, memang Masya Allah. Setelah dia kuasai Sinai semua sampai terusan Swiss, di batas Swiss dia bikin bentengnya begitu hebat. Pasir dulu, kemudian batu yang dianyam, kasih lagi rel kereta api dan sebagainya, sehingga kalau roket-roketnya orang Mesir menghantam itu melekat di pasir itu aja. Jadi nggak mempan. Pasang lagi strum listrik dan sebagainya, sehingga Israel katakan kami tentara yang nggak akan terkalahkan lagi di dunia ini. Tentaranya nggak akan terkalahkan. Kemudian mereka bikin bunker tembus lagi sampai ke Tel Aviv sana. Tapi alhamdulillah orang Mesir nggak kalah juga. Profesor Hamdi namanya, tentara dia. Baca firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan segala sesuatu hidup dengan air. Wih, kalau gitu airnya hebat juga kekuatannya. Kalau gitu ini pasir, bagaimana caranya? Kalau gitu harus disiram dengan air, dengan rudal nggak mempan. Maka pesan, ini cerita perang dulu Pak, nanti balik kembali lagi insya Allah. Pesan mesin air dari Jerman, Anwar Sadat, dengan alasan kami akan menyirami perairan di padang pasir Mesir ini untuk pertanian. Dibikinkan oleh Jerman mesin-mesin besar-besar. Malam harinya habis sholat tahajud nyebrang sendiri. Profesor tadi diguntingin semua strum listrik supaya jangan ke strum. Besok hari habis sholat zuhur langsung siram semua, ambruk itu pasir. Baru di sana kalah Israel. Hari Subhanahu wa taala maaf. Jadi itu rudal Pak, kalau jatuhnya di pasir atau di lumpur nggak meledak dia. Seperti kemarin rudalnya Amerika itu dengan Taliban jatuhnya di lumpur, akhirnya nggak meledak, dijual lagi ke Cina. Ya laku. Jadi maksudnya kalau orang itu keras sama kita, boleh kita hadapi dengan keras, tapi hitung keras saya kan keras dia kan. Kalau bakal pukul-pukul lama itu nggak rame Pak Klai gitu. Bagaimana dengan satu kali pukul saja udah, apakah masuk kubur atau rumah sakit? Gitu. Atau kalau enggak dia lebih keras kita yang kacau. Nah yang paling baik itu jadi lumpur aja dah. Orang yang keras bagaimana? Lembut saja, lembutin dulu. Marah sampai 2-3 jam, marah terus, kamu itu bidak macam lembut saja. Terakhir masih ada lagi Pak yang marah. Bagi istri kita gitu Pak, kadang-kadang marahnya bukan main sama gitu. Bapak ini mentang-mentang 4 bulan jadi wali Allah, istri gak dikasih makan lagi, anak berantakan. Kalau kita hadapi dengan keras terjadi perceraian. Lembut saja, Masya Allah, Masya Allah sih. Terakhir setelah 2 jam masih ada rudalnya deh, habis lah. Bisa dimanfaatkan, bawa masuk 3 hari cash bisa Pak, atau 4 bulan. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, maaf, Allahu Akbar.
Sekarang kawan-kawan kita yang tadi kebablasan ke sana atau enggak tertib, pertama didoakan kata beliau. Kita apa? Kita doakan. Doakan. Mereka sudah banyak korban. Yang kedua, Pak, usahakan kalau ada teman kita yang berbuat salah, kita takwilkan ini sebenarnya dia ingin berbuat baik, cuman caranya salah. Kadang-kadang apa yang kita lihat bukan seperti yang kita sangkakan, Pak. Mungkin salah prasangka saja kita. Maka kita usahakan bagaimana mentakwilkan perbuatan teman itu kepada yang baik. Insya Allah kita niatkan, Pak. Kadang-kadang memang teman kita baik, Pak, kita saja yang salah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berangkat jadi makmur, amirnya Amr bin As, baru dalam Islam. Tapi ahli strategi. Berangkat malam hari dingin, sampai di tempat kedinginan Sayyidina Umar, langsung nyalakan api unggun. Langsung Amir bilang, padamkan api, enggak ada yang boleh nyalakan api ini malam. Wih, kata Sayyidina Umar, jos betul Amir kita, Bang. Bakar gimana, Bakar? Ikuti saja, dia sudah diputus di markas. Taat sama Amir kamu. Udah. Subuh Amir jadi imam, kan biasa itu Amir jadi imam, Amr bin As. Ternyata junub dia, nggak mandi, tayamum saja. Bakar gimana Amir, kita nggak mandi dia? Ikut saja. Kan itu bukan urusan imam, urusan kamu. Akhirnya apa? Pulang ke Al-Ghazali. Ya Rasulullah, ini Amir gimana? Kami kedinginan nggak boleh nyalakan api. Dia sholat junub, nggak mandi. Kata bagaimana Amr bin As? Kata Amr, ya Rasulullah, musuh dekat dengan kami, gelap, jumlah kami sedikit. Kalau dinyalakan api unggun, kalau nyalakan api, musuh tahu jumlah kami berapa, sedikit, langsung disikat malam itu, habislah kami. Maka saya suruh padamkan api, supaya musuh jangan tahu berapa jumlah kita. Betul kata Nabi SAW. Terus kenapa nggak mandi? Loh, saya kan jadi amir ya Rasulullah. Badan saya kurang sehat. Kalau saya mandi sakit, siapa yang ngurusin jamaah? Maka saya ambil rukhsah saja, tayamum saja. Jadi kita usahakan, Pak, Allahu Akbar, mentakwilkan perbuatan teman kepada perbuatan yang baik. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allahu Akbar, selain kita doakan, Pak, kita takwilkan kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, kita tutupi. Jangan dibicarakan aib kawan-kawan. Karena Nabi SAW, hati-hati, Pak. Kata Nabi SAW, la tudhir asy-syamata li akhikal muslim. Jangan kamu nampakkan ketertawaan kamu kepada teman kamu yang sedang kena musibah. Dia lama enggak keluar kan kena musibah, Pak. Atau tadi maaf, naudzubillah min dzalik. Anak dianya Masya Allah korban bukan main, ternyata anaknya narkoba dan sebagainya. Ujian dalam kehidupan. Lantas kita bicarakan, kita ngomongin sama teman-teman tadi, sambil ketawa. Itu kartun lama tadi, Masya Allah, saya lihat tadi minumnya berdiri, dan pakai blujin lagi, kayak gitu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, jangan kau tertawakan, kau nampakkan senyuman kamu, tertawa kamu kepada orang yang kena musibah. Nanti Allah sembuhkan dia dan Allah ujikan kepada kamu. Berzina itu haram, Pak. Tapi ngomongin orang yang berzina lebih haram lagi. Orang berzina kan berdosa besar. Kita ngomongin lagi dengan orang lain. Oh, itu jago zina tuh, saya tahu dia. Sebelum dakwah dia zina terus. Terus, Pak, Cecep apa enggak salah, Pak? Nyuruh dia bayan. Saya tahu dia itu jago zina, Pak. Semua perempuan di Blok M ini udah disikat semua sama dia, Pak. Maaf nih. Berzina dosa besar. Ngomongin orang berzina lebih besar lagi dosanya, Pak. Kenapa? Karena kata Maulana Sa'ad, orang yang berzina, dia misalkan taubat pada Allah. Tapi yang ngomongin orang berzina, nggak bisa kalau hanya dia minta taubat sama Allah. Kalau dia nggak minta maaf kepada orang yang dia ghibah tadi. Dan kalau mau terus terang, nggak berani dia, nggak enak. Sementara nggak akan dimaafkan dosa dia kalau belum minta maaf. Serba salah. Saya pernah, dulu kita perjalanan dengan masyayikh dari Manado sampai kita lewat Poso, sampai ke Masamba, sampai ke Makassar lagi, dengan almarhum Kiai Uzairon. Di salah satu tempat kita dijamu oleh bupatinya, karena suasana juga di Poso waktu itu masih dalam keadaan ramai. Almarhum Pak Zulfakar juga ada. Kita digiring oleh anggota Brimob untuk pengamanan saja, supaya jangan diganggu orang. Di salah sebuah pendopo kabupaten kita dijamu makan. Saya ngomong sama
Pak Kiai Uzairon, Pak Kiai, kasihan Pak Kiai ya, itu ulama ngerokok dia. Kata Kiai Uzairon, Lutfi, ingat Lutfi, ngerokok itu jelek. Kamu ngomongin ulama ngerokok lebih jelek lagi, kata beliau. Oh iya, terima kasih Pak Kiai, saya cium tangan beliau. Hadi masih Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah hentikan kita dari ngerokok insyaallah. Karena baunya busuk, Pak. Jangan sampai kita menggibah orang lain, beliau katakan. Nah, hadi masih Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bicarakan, Pak, kita tutupi. Maka malah saat katakan kemarin itu juga, fa'fu anhu wastaghfir lahum, maafkan. Mintakan lagi, ampunkan lagi. Maafkan ini maksudnya jangan dibicarakan kesalahan itu. Kalau kita memaafkan tapi masih ngomong kesalahan orang lain, itu berarti bukan memaafkan. Itu kacau tuh. Pak Herman tuh. Tapi saya maafkan. Alhamdulillah saya maafkan. Cuman dia dimaafkan tapi masih ngomongin lagi, itu bukan memaafkan namanya. Yang namanya maafkan nggak bicara lagi. Bersedia Pak insyaallah. Termasuk dalam kerja kita ini pesan beliau Pak, supaya kita gunakan orang-orang baru. Dan kalau orang baru digunakan dia melejit daripada kita bersyukur. Nabi SAW pernah dalam sebuah peperangan, Nabi katakan, man yakhudul hadis bihaqqiha. Siapa yang siap mengambil pedang saya ini, Umar, saya Rasulullah. Jubair bin Awam, saya Rasulullah. Nabi katakan, man yakhudul hadis bihaqqiha. Siapa yang siap mengambil pedang tapi betul-betul dengan haknya, diam sahabat. Umar juga diam, Zubair juga diam. Abu Dujana, orang baru, saya Rasulullah ambil pedang. Nabi katakan, silakan kau pegang. Orang baru. Sementara Umar ada, Zubair ada, dia siap. Kata Zubair, apa sih kelebihannya Abu Dujana? Kok Nabi ngasih pedang sama dia? Diikuti dalam ternyata bukan main. Memang dia pegang pedang Nabi SAW, Masya Allah. Bekerja, berperang dengan penuh kesemangatan. Akhirnya Zubair paham, kenapa Nabi kasih pedang sama dia. Zubair orang lama Pak, Umar orang lama juga. Tapi dia nggak dengki, kenapa dikasih sama siapa? Abu Dujana. Tapi dia pun apa sih kelebihannya orang? Jadi jangan sampai ini hak orang lama sih, tidak. Orang baru bisa. Maka beliau katakan dalam istimewa kabupaten Pak, mungkin ada orang baru dia, ulama, akhlaknya bagus, dikenal di masyarakat. Dan kita sudah tahu, sudah pernah 40 hari beliau. Seperti almarhum Kiai Jazen, Allah semoga Allah mengangkatkan derajat beliau kan. Sering nggak salah kita gunakan dalam bayan-bayan beliau tadi, karena beliau mungkin punya kemampuan yang lebih daripada kita dalam memegang pedang tersebut. Maka kalau orang lain digunakan, kita jangan marah, malah kita senang. Sering jamaah India komplain, Pakistan juga komplain. Maulana, mana mutarjim, ganti mutarjimnya nih. Minta lagi yang lain. Kenapa? Mutarjimnya chattingan gak ada di atas atap. Saya panggil, kamu tahu nggak? Susah menjadi mutarjim di Indonesia nih. Bahkan jadi ulama 1 tahun di Indonesia ini susah. Bisa stres, bisa gila. Dia bilang kaget, kenapa? Kalau di Pakistan setelah selesai di daurah hadis 1 tahun keluar, nanti jadi mutarjim. Kita kan sering dibantu terjemah 6 Pakistan 6 Indonesia gabung. Satu maulana. Nah, dia sedang keluar setahun mutarjim. Oh, itu enak. Nggak pernah nyuci baju sendiri, nggak pernah. Oleh makmurnya dicucikan, dimulakan, malam dipijitin. Nah, itu lama di Pakistan. Di Indonesia enggak. Sudah jadi mutarjim, nanti dibawa ke pasar lagi, dia sendirian. Bayar subuh dia capek sana lagi, orang makmur pesan lagi. Bagi tahu ya, nanti bayarnya jangan keras-keras. Bagi tahu korban jangan mengharapkan sesuatu dari orang kampung, dan sebagainya. Nanti dimarahin lagi sama orang Pakistan, sudah capek dia. Sementara orang Makawi nggak ada yang menyucikan baju dia, nggak ada. Karena dia pikir ini kan anak kecil, dulu ayahnya sayang naskir, anaknya jadi ulama. Kita kadang-kadang nggak siap untuk menghormati alumni Temboro, alumni Magelang, atau alumni Pakistan yang tadinya juga ayahnya taskilan kita juga. Berarti aset yang sangat besar Pak. Maka justru sering jamaah Indianya saya marahin. Tolong doa, saya bilang, kami di Indonesia belum punya sifat untuk menghormati alim ulama. Nah, hati walaupun dia mungkin umurnya di bawah daripada kita, malah senang, Masya Allah. Ayahnya taskilan saya dulu, bahkan mbahnya taskilan saya. Tapi sekarang cucunya Masya Allah, hafal Quran, baik bagus. Kita bersyukur. Jadi bersyukur melihat orang lain maju itu merupakan sifat daripada sifat ikram, Pak.
Bilal, bukan Bilal. Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi mimpi yang Nabi katakan takaza di markas. Bagaimana cara ngumpulin orang? Allahu Akbar. Akhirnya masing-masing usul, bunyikan lonceng, trompet, semua Nabi enggak terima. Pulang, tapi masih pikir. Yang mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Siapa mimpinya? Abdullah bin Zaid. Mimpi ada azan mengajarkan azan. Langsung pergi, ya Rasulullah, saya mimpi tadi malam. Mimpi apa? Ini ada orang ngajarin azan, malaikat. Dengarkan, dengarkan. Kata Nabi kalau gitu mimpi yang hak, mimpi yang hak. Tapi kata Nabi, Abdullah panggil Bilal, panggil Bilal. Kenapa? Huwa anda minka sautan. Bilal suaranya lebih keras daripada kamu. Kira-kira bapak kalau gitu kecewa nggak pak? Belum. Yang mimpi kan saya. Kenapa bukan saya yang disuruh muazin? Kan kalau saya azan pahala sedunia Allah gondol, saya gondol semua. Hah? Ini hebatnya sahabat pak. Hah? Panggil Bilal, ajari, diajari. Bilal yang azan. Istilahnya kalau dalam perguruan kan Bilal jadi murid Abdullah bin Zaid. Yang ngajar siapa? Yang ngajarin Bilal azan siapa? Abdullah bin Zaid. Yang azan siapa? Bilal. Abdullah nggak kecewa. Kenapa bukan saya ya Rasul? Kok malah murid saya yang jadi muazin? Ini hebatnya pak. Kalau kita kan yang usul saya, kenapa bukan saya yang digunakan? Enggak. Mudah-mudahan Allah berikan sifat demikian pada kita pak. Begitulah hadirin para sahabat hormat sama. Lebih ajib lagi pak. Salman Al Farisi dengan Abu Darda dipersaudarakan, akrab. Salman ingin kawin, tapi ngomong karena orang Farsi, bicara bahasa Arabnya kurang begitu mantap. Dan umur beliau juga sudah tua juga. Salman Al Farisi umurnya sampai 250 tahun pak. 250 tahun baru meninggal. Tapi Abu Darda dikenal bagus. Abu Darda, tolong bantu. Mau ngelamar anak si fulan. Kamu yang bicara. Baik. Bawa saudaranya. Masuk rumah, Salman tunggu di luar. Kata Abu Darda, saya punya teman namanya Salman Al Farisi, orangnya baik, berkorban bersama Nabi. Ceritakan segala kebaikan. Dan dia melamar putri bapak. Melamar putri bapak. Kata orang tuan rumah, kalau Salman kami nggak mau. Abu Darda mau. Kalau gitu gimana? Langsung akad nikah. Angkah tukar binati bimarkada qabil nikah, sudah selesai. Akad nikah mendadak. Salman nunggu di luar. Bagaimana? Kira-kira kalau bapak gimana tuh? Mungkin kalau orang Aceh langsung badiknya main. Kalau Makassar main apa tuh? Popor langsung main juga. Saya kan minta lamarkan, kamu ambil. Dan kita sendiri kan alhamdulillah rezeki dari langit nih kan. Itulah jiwa sahabat pak. Langsung Salman minta maaf, Abu Darda minta maaf. Itu memang Allah sudah takdirkan jadi istri kamu. Tapi kalau saya berani ngelamar istri kamu, kenapa? Yang minta maaf siapa? Salman. Hadir subhanahu. Karena dia, makanya almarhum Kiai Uzaran bilang, Lutfi, banyak-banyak bicara qadar dan qadar, baik buruknya dari Allah. Baik buruknya dari Allah. Memang itu sudah ketentuan istri kamu. Istrinya siapa? Abu Darda, bukan istrinya Salman. Cuma Salman berani-berani minta lamarkan. Kira-kira kalau ada sifat gitu gimana Pak Bun? Nggak ada perkelahian. Aman masyarakat. Mudah-mudahan Allah berikan sifat kayak demikian dalam kehidupan kita nih. Terakhir Pak, 5 menit lagi. Ada ulama rajin mengkaji kehidupan binatang. Dia lihat kok di laut ini aneh. Itu ikan, burung makan ikan. Kan banyak rombongan burung, rombongan ikan juga di laut. Bahkan di sebagian burung itu bisa sampai nyelam Pak. Divingnya sampai ke dasar laut biasanya. Jadi nelayan nih merasa dirugikan. Ini gara-gara burung ini nih rezeki kita berkurang. Dia nyanyi kita makan ikan. Kalau gitu gimana? Tembak ini burung. Kalau kita tembak kan nggak ada lagi saingan, tambah banyak rezeki kita. Tembak, tembak satu persatu, mati burung habis. Setelah burungnya mati semua, lama-kelamaan kok malah ikannya berkurang. Bahkan satu saat punah itu ikan. Heran lagi itu nelayan tadi. Kenapa ya? Waktu burung ada makan sama-sama kita malah ikan banyak, tapi sekarang ikan nggak ada lagi gara-gara burung tembak.
Ternyata memang sirkulasi yang Allah buat di dunia ini ajib, Pak. Ha? Makanya Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka, enggak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah ini. Ternyata itu burung ajib, Pak. Itu burung hanya memandang ikan yang banyak tadi, dia dengan ketajaman matanya bahkan bisa membidik apa yang dalam perut ikan tadi. Jadi itu burung hanya makan ikan yang ada telur saja. Ha? Ikan jantan atau yang mandul enggak dia makan. Itu burung langsung menerjang, mengambil itu ikan, dia makan. Kalau misalkan dikejar lagi, dia makan. Satu ekor dia makan. Rupanya itu ikan yang bertelur tadi, itu telurnya nggak menetas kecuali dalam perut burung. Memang beberapa macam-macam jenis ikan, kalau ikan paus itu bertelur, tapi menetasnya dalam perut dia sendiri. Itu paus. Ha? Tapi kalau makrel, setelah bertelur dia masukkan di mulut dia. Dia tutup berminggu-minggu, baru nanti menetas. Tapi ada jenis ikan yang tidak bisa menetas kecuali dalam perut burung. Nah, maka dengan burung makan satu ekor ikan tadi, dia makan satu. Tapi telurnya kan 100 sampai 1000 itu kan telur ikan. Nah, dia mengeluarkan dengan waktu dia berak tadi mengeluarkan sampai 1000 ikan. Sehingga ikan tambah banyak. Tapi manusia nggak paham sering. Dikiranya nyaingin dia, dibunuh. Nah, akhirnya padahal dia dengan korbankan satu tadi, itu burung menyumbangkan berapa 100 sampai 1000 ekor ikan. Bisa dipaham, Pak? Ini orang jahat nih, jelek nih, harus saya singkirkan dia, sikat dia. Gara-gara dia singkirkan, kata Syekh Abdul Wahab, Pak, kalau kalian melihat aib-aib orang di markas semua, maka ini markas Rewin kita gembok suatu saat. Markas Rewin bukan kebun jeruk, Pak. Markas Rewin kata beliau suatu saat akan kita gembok kalau kalian melihat aib-aib saudara semua. Wah, ini bayannya kacau, minggir. Ini suka bayan rokok, sikit. Ini suka bayan cewek, singgir. Ini suka bayannya, ini khidmatnya nggak keruan. Nah, habis digembok. Tapi barangkali dia merugikan kita dalam satu bagian, tapi bagian yang lain dia malah menguntungkan. Dan kita nggak tahu. Ini semua yang tahu siapa? Allah. Terakhir ketika ada jamaah kemarin Maharashtra Gurap begitu hebatnya di Indonesia ini, alhamdulillah, Pak. Kebaikan dia juga banyak. Kita nggak melihat kekurangan orang. Dia ceritanya aji. Di India ada pabrik tekstil besar digembok. Gara-gara tadi bosnya siapa? Dia nggak punya anak, suami istri kaya dia. Dia punya keponakan, dikirim ke Fakultas Ekonomi dengan harapan nanti kalau saya meninggal anak keponakan saya akan menghandle ini perusahaan saya. Sementara keponakan dia masih belajar, diambil orang lain jadi manajer di perusahaan tadi. Itu manajer orangnya lembut, baik, melayani tamu yang datang dikasih minum, kasih makan. Kalau lama ada guest house untuk tamunya tadi, gratis. Nanti kalau ada anak buahnya tadi mau melahirkan, istrinya kasih bonus, pinjaman dimudahkan. Sehingga dengan tamu dilayani dengan baik, begitu pula anak buah dilayani dengan baik, perusahaan semakin hari semakin maju. Begitu. Suatu saat ini sudah selesai sarjana ekonomi dia. Om, ini sudah selesai Om sarjana ekonomi. Kemana saya? Loh, ini kan perusahaan kamu yang akan mewarisi nanti. Saya nggak punya anak. Cuman kamu harus belajar dari manajer ini, orangnya baik. Selama dia pegang, perusahaan kita maju. Coba kamu sekarang dampingi dia. Maka dampingi. Jago apa? Jago ekonomi. Di audit. Pengeluaran uang berapa, masukan berapa. 1 bulan berjalan. Dia bilang, Om, ini saya perhatikan manajer kita ini nggak jujur orangnya, Om. Loh, gimana nggak jujur? Gara-gara dia perusahaan kita maju. Ini saya lihat banyak uang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, Om. Ya saya cuma menjelaskan dengan terus terang aja. Serah Om mau percaya sama saya atau enggak. Oh, kita lihat minggu depan, bulan depan. Bulan depan lihat lagi, ternyata masih banyak pengeluaran uang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa pikir panjang, bosnya panggil manajer sini. Terima kasih atas kebaikan kamu selama ini telah mengendalikan perusahaan saya dengan baik. Ini pesangon, saya berhentikan mulai sekarang. Hari ini juga. Mesti kita dapat hormat. Dipegang oleh keponakan dia tadi, karena dia jadi manajernya. Tapi orang nggak saklek. Tamu datang nggak dikasih minum, tanya mau beli apa pun. Ini anak buah, istri melahirkan, nggak punya duit, nggak punya. Masalah, betul-betul jelimet, hati-hati betul pengeluaran uang tadi. Padahal manajer tadi, kenapa dia mengeluarkan uang nggak tertulis untuk ikram tamu? Anggaplah pengeluaran dia 1 bulan dengan ikram tamu tadi 10 juta habis. Kasih guest house macam-macam. Tapi gara-gara melayani tamu dengan baik, pelanggan semakin datang. Merugikan 10 juta tapi menghadirkan miliaran. Ya kan? Ini kerja tambah semangat lagi, kasih duit, kasih apa semua, sehingga kerja semakin semangat. Walaupun istrinya melahirkan, dia tetap kerja.
Karena dikasih duit, maju. Tapi ini jelimet nggak hitung tadi. Akhirnya apa? Dia pelanggaran pun sudah jarang datang, anak buah pun sudah malas kerja, hanya pabriknya digembok. Gimana Pak? Pabrik tablik mau kita gembok atau gimana? Mudah-mudahan Allah berikan sifat kepada kita, insya Allah bisa menghargai kebaikan-kebaikan kawan dan kita lupakan kejelekan mereka. Lebih baik kita doakan, maafkan, kemudian kita mohonkan ampun lagi, dan kita letakkan orang-orang pada posisi masing-masing. Ini sekarang sudah mulai banyak tentara, polisi dan sebagainya. Kemarin kami di Gorontalo, saya terkesan dengan salah seorang teman kita memberikan muzakarah. Dia katakan sekarang nih kita ini pandangan kita kalau pakai sorban bagus. Datang polisi, tentara pakai, kayaknya kita mandang, atau pegawai bank sini pakai, Bapak karkun Pak ya, bukan karkun. Jadi kalau ada malam markas orang pakai baju tentara, baju polisi, kita tuh kayaknya mandang, Bapak karkun baru Pak ya, orang baru ya. Jangan Pak, jangan memandang orang cuma dari sorbannya sih. Atau dia pakai baju jaket, pakai kaos saja. Enggak, kita enggak tahu. Hati di tangan Allah Subhanahu. Kita muliakan semua orang. Jangan dianggap orangnya berpakaian bukan pakai sorban. Ya, sama perempuan kita juga gitu. Mau kawin pakai cadar enggak orangnya? Langsung baik kita pakai cadar atau enggak? Hadis Subhanahu. Memang kita perlu penampilan pakai. Tapi yang lebih hebat lagi, karena sunnah Nabi itu 3: surah, sirah, dan sarirah. Surah itu postur kita nih, termasuk sorban. Sirah perjalanan sehari-hari, secara fikir. Setiap sahabat yang masuk Islam yang berubah pertama itu fikirnya. Banyak sahabat yang masuk Islam langsung berubah fikir, tapi akhlak masih berubah, masih keras, masih pukulan-pukulan, masih jodoh-jodohan. Sorban nggak punya, cuma sarung saja. Tapi Allah ridhoi, karena yang merubah apa? Langsung pikir berubah, gimana orang bisa jadi dai? Ini orang bagaimana? Nanti baru akhlaknya mulai diperbaiki. Yang tadi suka mukul, sekarang suka ngasih minum. Terakhir baru postur berubah. Nah, kita kelemahan dalam tabligh, sejak awal langsung postur berubah. Punya duit 1 juta, mau keluar 40 hari, lihat kawan pakai sorban, langsung beli sorban, beli gamis. Pas mau ditaskin 40 hari, uangnya habis. Kemana habis? Saya beli gamis 300 ribu, beli sorban 2, beli siwang 3 hari. Lebih bagus Anda jual sorban dan gamis untuk keluar 40 hari daripada beli gamis, beli sorban nggak jadi keluar. Korbankan yang surah, tapi untuk sirah, untuk sarirah tadi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala langsung berubah sorbannya. Sementara akhlaknya berubah, pergi jalan. Lewat perempuan, "Neng, kemana Neng?" Wallahu alam, sambil ngerokok atau enggak tahu. Jadi maafnya, surahnya berubah, tapi sirah dengan sarirah enggak berubah. Nah, kita ingin bagaimana teman-teman saya semua menjadi perubahan sarirah. Hadis Subhanahu wa taala, kemarin ada polisi brimob dia di salah satu tempat. Ustaz, alhamdulillah 4 bulan saya keluar, Ustaz. Dari mana kau dapat cuti? Saya nego sama komandan, enggak bisa. 40 hari saja maksimal kamu keluar dengan izin yang benar. Loh, saya di markas ditarget, kamu tuh enggak jadi karkun kalau belum EPP. EPP kan diri kamu dulu. Maka saya harus EPP, Ustaz. Bukan. Kamu berangkat 40 hari, nanti kalau sudah cuti besar 4 bulan silakan keluar. Kamu dalam posisi kamu jadi brimob, itu lebih bagus dari kamu 4 bulan langsung nggak keluar, ditangkap dan sebagainya tadi. Tertib yang benar. Kamu jadi anggota, uang saya banyak, oke, uang kamu sembelih kambing banyak, panggil anggota brimob semua, kasih makan di rumah kamu. Ajak dia untuk keluar 3 hari. Hadirin subhanallah, jabatan jangan ditinggalkan. Dan ini kerja dakwah jangan sampai dirusakkan oleh gerak-gerak kita. Makhluk semua, Pak Komandan, makhluk, tinggalkan saja. Tapi kita sendiri masih ingin makhluk, Pak. Mudah-mudahan saya jangan dipecat, mudah-mudahan 4 bulan nekat ini nanti naik pangkat saya. Berarti kan masih ingin makhluk juga. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan, insya Allah. Bersedia 4 bulan semuanya, Pak. Di depan kita kerja besar nih. Mulai insya Allah tanggal 5 Mei atau tanggal 4 masih kita datang, tanggal 6 kita mulai bergerak dari Makassar sampai nanti ke Jakarta Cikampek. Maka ini perlu kesemangatan kita untuk kerja, tapi menghormati teman-teman kita sampai mendoa malam hari sebanyak-banyaknya dan siapkan rombongan. Siapa yang bersedia, insya Allah. Habis pertemuan ini siap 4 bulan semuanya keluar. Negara jauh sampai perwujudan dari Makomi sampai ke negara jauh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu